Amin. Shalom semuanya. Oke, mungkin ada yang belum kenal. Aku mungkin kenalan sebentar. Jadi nama aku Livana. Aku kelas 2 SMA di Mutiara Bangsa di Polres. Sebenarnya ini sangat ngeri karena aku harus sharing di depan kakak-kakak yang lebih senior. Jadi kalau ada salah boleh ditambahin. Jadi aku lebih baik besok-besok. Jadi aku mau kita sama-sama belajar. Jadi aku dapat tema itu Grace and New Character. Jadi aku kasih judul, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Oke, terima kasih. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Kayak judul lagu ya, tapi emang itu dari judul lagu sih. Pas mikirin temanya Grace and New Character, apa yang enaknya judulnya. Tiba-tiba keinget lagu itu, dan kayaknya asik juga, jadi kita pakai judul itu. Oke, boleh? Tolong Grace, next slide, boleh? Oke, kita baca sama-sama. Menurut psikolog, karakter adalah suatu keyakinan dan kebiasaan yang mengarah pada suatu tindakan seorang individu. Karakter adalah suatu keyakinan dan kebiasaan yang mengarah pada suatu tindakan seorang individu. Mengarah pada suatu tindakan individu. Oke, boleh next lagi, Grace? Tolong. Oke, jadi John C. Maxwell. Dia adalah seorang pendeta, penulis buku dari Amerika. Dia bilang gini, people may hear your words, but they feel your attitude. Orang-orang mungkin mendengar kata-katamu, tapi yang mereka rasakan adalah attitude-mu, sikapmu, perilakumu, karaktermu. Kamu bisa ngomong mungkin semanis mungkin, kamu bisa ngomong semanis mungkin, tapi yang melekat di mereka itu tindakanmu, sikapmu, apa yang mereka rasakan saat dekatmu gitu. Karaktermu yang melekat dalam hati mereka. Kayak misalnya ya, waktu seseorang sudah meninggal, fisik mereka itu udah nggak ada di depan mata kita semua. Tapi bagaimana orang itu hidup akan selalu melekat di pikiran kita. Kayak misalnya orang ini tuh waktu semasa hidupnya itu kayak jahat gitu, nggak pernah mau bantuin orang, selalu ngomongnya itu nyakitin hati orang lah, intinya karakternya kurang baik gitu, buruk. Maka yang diingat orang waktu dia udah nggak ada pun, yang abadi di pikiran orang itu akan yang buruk gitu. Orang ini karakternya buruk. Tapi kalau misalnya kita selama hidup kita jadi adem-adem buat orang gitu, yang jadi tengahnya buat orang, atau kita sering bantuin orang, karakter kita baik, orang-orang banyak seneng sama kita, seumur hidup mereka yang diingat sama kita itu adalah karakter kita yang baik. Yang akan abadi di pikiran orang-orang tentang kita itu bukan fisik kita, tapi karakter kita. Kita harus ingat itu. Makanya aku bisa bilang karakter itu sangat penting. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus jaga attitude kita? Kenapa kita harus jaga karakter kita? Boleh tolong Grace, next slide. Kenapa kita harus jaga attitude kita? Simple, karena kita perlu satu sama lain. Kita saling perlu satu sama lain. Kita makhluk sosial. Kita perlu sama lain. Jangan pernah mikir gini, ini orang kayaknya bisa dimanfaatin nih, kayak berguna nih, kayak bisa kita manfaatin, harus dibaik-baikin nih orang. Kalau yang ini kayaknya gak ada gunanya nih, ini gak ada bergunanya, jadi kayak, udahlah bodo amat lah, seenaknya aja. Kita nggak boleh begitu. Kita harus berlaku baik ke semua orang, tanpa melihat apa yang mereka punya, tanpa melihat golongan apa mereka. Kenapa? Karena kita semua nggak tahu apa yang terjadi ke depannya gimana. Karena yang aku tahu, hidup itu kayak roda ya kan. Kadang kita di atas, mereka di bawah, kadang mereka di atas, kita yang di bawah. Kita saling membutuhkan sama lain. Terus mungkin kalian mikir gitu, aku udah baik sama orang, aku udah selalu memberikan yang terbaik buat orang gitu, aku selalu membantu orang. Kok orang-orang, aku ngerasa aku nggak ada timbal baliknya ya? Kan kita saling membutuhkan. Tapi kenapa cuma aku yang ngeluarin effort? Mungkin kalian ada ngerasa kayak gitu. Aku mau bilang, hukum tabur tuai itu berlaku. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Misalnya kita sudah menabur gitu, kita selalu berusaha terbaik buat orang lain, tapi kita tidak mendapatkan balasan,
Aku mau bilang kalau kita itu bukan tidak mendapatkan balasan, tapi belum mendapatkan balas. Semakin banyak yang kita tabur, yang aku yakin Tuhan tuh adil dalam apapun yang kita tabur akan kita tuai gitu. Tuhan tuh adil, Tuhan tuh Tuhan yang adil. Jadi terus tabur, kita lakukan terbaik buat semua orang, buat Tuhan, dan aku yakin kita akan mendapat balasan yang setimpal gitu. Kita lakukan bagian kita yang paling baik dari kita, sungguh-sungguh buat Tuhan, maka Tuhan tahu, Tuhan itu Allah yang adil, maka Tuhan akan melihat semuanya. Oke, hukum tabur tuai itu berlaku, ingat itu. Kita harus baik sama semua orang. Boleh, Grace, tolong next slide. Nah, karakter sama pentingnya dengan kemampuan. Karaktermu sama pentingnya dengan kemampuanmu. Karaktermu sama pentingnya dengan kepintaranmu. Karaktermu sama pentingnya dengan kecerdasanmu, akademikmu, apapun itu karakter sama pentingnya dengan bakat yang kamu punya. Seberapa berbakatnya kamu gitu dalam bidangmu, itu sama pentingnya dengan karaktermu. Kalau misalnya jenius, kamu cerdas, kamu berbakat, tapi kalau karaktermu jelek, kalau karaktermu buruk, aku bisa bilang itu sama dengan nol gitu. Kamu nggak bakal kepake di mana-mana. Skill bisa dipelajari, tapi skill bisa dipelajari. Kita bisa baca buku, kita bisa menghafal, kita bisa sekolah, kita bisa ngeles, kita bisa kursus. Tapi kita bisa lihat di sini, kemampuan emang bisa dipelajari, tapi karakter yang buruk sulit diubah. Karakter yang buruk sulit diubah. Kadang kita harus ngalamin ujian dulu dari Tuhan. Kadang kita harus ngalamin yang sakit dulu, baru kita diubahkan. Ngerti gak sih? Kayak, misalnya nih ya, aku kasih contoh. Ada satu anak yang males banget gitu, dia gak pernah mau belajar. Lalu Tuhan harus ngizinin dia dulu buat dia gak naik kelas. Nah, karena dia gak naik kelas, dia menyesal. Maka dia baru mau belajar gitu, dia baru belajar untuk rajin. Kadang kita harus dikasih ujian dulu baru kita mau berubah. Misalnya yang kaya harus bangkrut dulu biar belajar rendah hati, kayak gitu. Kenapa kita harus nungguin Tuhan yang kasih ujian dulu baru kita mau berubah? Padahal kan dihancurkan dulu, itu kan sakit gitu kan. Kalau kita udah tahu teorinya, kita tahu gitu karakter kita harus kayak gimana ya, kayak buah-buah roh yang di Alkitab ya, di Galatia. Kita tahu karakter yang baik kayak gimana, kita tahu teorinya gimana, maka kenapa nggak kita langsung lakuin sebelum Tuhan hancurkan kita, bentuk kita ulang, itu sakit. Kalau misalkan kita udah tahu teorinya, cobalah kita langsung belajar. Aku berdoa semoga kita semua nggak harus ngalamin diuji dulu sama Tuhan, dihancurkan dulu, dibentuk ulang lagi sama Tuhan, itu sakit. Jadi aku berdoa semoga kita bisa langsung belajar. Nah, kita lanjut. Gimana sih caranya kita jadi berkat dalam karakter kita? Gimana caranya kita bisa jadi berkat dalam karakter kita? Aku mau bilang di sini, kita itu bukan cuma harus punya karakter yang baik. Kita bukan cuma harus punya karakter yang baik, tapi kita harus menjadi teladan dalam karakter kita. Boleh Grace, tolong next slide. Nah, kita harus menjadi teladan melalui karakter kita, melalui attitude kita. Next slide lagi, Grace. Jangan jadi batu sandungan. Kalian tahu batu sandungan kan? Batu sandungan. Aduh, kesandung, sakit. Bikin orang sakit. Bikin orang ngerasain yang nggak enak. Aku bisa bilang orang itu menjadi batu sandungan kalau kita udah nyakitin hati orang, apapun yang misalnya kita ngomong sesuatu, atau kita ngelakuin sesuatu hal, atau kita berbuat sesuatu ke orang itu dan orang itu sakit, aku bisa bilang kita jadi batu sandungan buat orang lain. Apapun yang kita lakuin yang bikin orang lain gak enak, itu kita jadi batu sandungan. Yang negatif ya, kita lakuin hal yang negatif yang gak enak buat orang, itu jadi batu sandungan buat orang. Nah, aku setuju dengan prinsip gini. Kita nggak bisa nyenangin semua orang. Aku setuju banget. Kita emang nggak bisa nyenangin semua orang. Tapi banyak orang yang jadiin alasan itu yang kita nggak bisa nyenangin semua orang itu sebagai alasan kita nggak mau bertumbuh. Kayak misalnya kayak gini. Misalnya aku orang yang sangat sassy. Sassy itu, aku itu terlalu apa adanya, terlalu jujur. Semua yang terlalu itu tidak baik, kan? Aku terlalu ngomongku ceplas-ceplos. Apa yang aku pikirin langsung aku keluarin gitu. Kayak misalnya,
temanku datang gitu, tiba-tiba aku bilang, kamu kok gendutan? Body shaming, itu nyakitin hati orang. Nggak boleh kayak gitu. Aku terlalu ceplas-ceplos gitu, omonganku tuh nyakitin orang gitu. Terus tiba-tiba aku ditegur sama temenku, Liv, kamu nggak boleh gitu, Liv. Itu kan nyakitin hati orang, kalau udah sedih gimana? Terus responku bukannya aku malah nyadar, aku malah bilang kayak gini, ya udahlah ya, aku mah emang orangnya kayak gini, mau gimana lagi ya kan? Kalau mereka nggak suka, tinggal pergi. Aku mah jadi diriku apa adanya, gitu. Aku bilang aku jadi diriku apa adanya. Kita nggak bisa nyenengin semua orang. Banyak orang yang memiliki prinsip hidup kayak gitu. Itu nggak bagus. Nah, aku nemuin satu quote di timeline. Aku suka baca-baca timeline gitu, nge-scroll gitu. Itu kan isinya quotes-quotes gitu kan. Aku suka baca quotes, dan aku nemu satu quotes yang menurutku bagus banget. Jadi, gini quotesnya. Ayo grow up, kamu bukan bonsai. Tahu tanaman bonsai? Ayo grow up, kamu bukan bonsai. Nah, tanaman bonsai itu kan, tanamannya itu kan bantet ya. Kalau dia ukurannya cuma segini, ya udah segini aja sampai dia tua gitu. Sampai lama bertahun-tahun nih segini doang gitu. Ayo grow up, kamu bukan bonsai. Kamu mau disamain kayak bonsai yang nggak bisa bertumbuh. Kita manusia, kita bisa belajar, kita bisa belajar dari kesalahan gitu. Kita bisa ngeliat masa lalu, kita bisa jadi lebih baik di kedepannya gitu. Kita manusia, kita bukan bonsai. Aku suka banget sama prinsip itu, dan sekarang ya, kalau aku misalnya lagi males gitu, aku punya waktu di mana aku moodnya itu jelek banget dan aku malas ngapa-ngapain. Kayak aku malas kerjain tugas, aku suka banget tidur. Jadi aku sering banget bikin jadwal buat ngerjain tugas itu semepet mungkin supaya aku bisa tidur lama. Itu kebiasaan jelekku. Dan kalau aku udah nyadar aku lagi planning ke sana, aku bakal mikir gitu. Oh ya Livana, kamu bukan bonsai, ayo bertumbuh gitu. Terus misalnya aku dapat tantangan baru gitu, aku harus belajar satu hal. Misalnya aku ada pelayanan baru yang lebih menantang gitu, kayak aku punya tantangan baru dalam hidupku, terus aku takut, aku selalu tanamin diriku, ayo Livana, kamu bisa bertumbuh, kamu bukan bonsai, kamu manusia gitu. Dan itu terngiang-ngiang banget kata-kata di kepalaku, dan menurutku kata-kata itu membantu banget. Jadi kalau misalkan kalian mau ikutin, coba ikutin. Aku bukan bonsai, aku bisa bertumbuh. Karena kalau aku inget-inget ya, aku yang sekarang sama aku yang dulu itu beda banget jauhnya gitu. Aku itu dulu bener-bener pemalu, minder gitu. Kayak aku nggak bisa ngomong depan orang banyak, aku nggak expect lah intinya aku bisa berbagi cerita gitu sama teman-teman semua gitu kayak gini. Karena dulu itu aku bahkan ngobrol berdua sama orang aja aku nggak bisa natap mata orangnya gitu. Karena aku malu, aku minder banget gitu. Ya gitulah. Terus kayak dulu aku inget banget kayak aku ambil nilai di kelas gitu kan. Terus suruh maju ke depan, entah suruh nyanyi lah atau disuruh puisi lah. Temanku pernah bilang kayak gini, aduh, Livana yang maju, kita harus maju ke depan nih, suaranya nggak kedengeran. Karena aku malu banget, bener-bener kayak gemeteran kalau suruh ngapa-ngapain. Dan sekarang aku bisa kayak gini gitu. Itu artinya aku bertumbuh. Aku nyadar aku bertumbuh karena aku manusia, aku bukan bonsai. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa bertumbuh. Amin, amin. Nah, sayangnya masih banyak orang Kristen yang masih memegang prinsip kita nggak bisa nyenengin semua orang. Masih banyak banget orang Kristen yang hidupnya itu seenaknya gitu, senyamannya dia. Kayak nih ya, semakin nyaman kita di zona nyaman kita, semakin nggak aman hidup kita. Semakin nyaman kita di zona nyaman kita, semakin nggak aman hidup kita. Makanya kita nggak asing lagi dengan kata-kata kayak gini. Orang Kristen kok hidupnya gitu? Orang Kristen kok emang gitu ya perlakuannya ya? Oh, jadi orang Kristen nggak ada bedanya sama yang lain. Gitu. Kalian lihat, satu orang yang ngelakuin kesalahan, satu orang yang bikin perlakuan yang nggak baik ke orang-orang, yang disamaratakan tuh orang Kristen, yang digeneralisasikan tuh orang Kristen. Kok orang Kristen? Kita bisa lihat dari sini kalau kita melakukan tindakan yang kurang baik, yang tidak baik malah di lingkungan kita, yang jelek juga bisa nama Tuhan kita. Kalau kita melakukan tindakan yang tidak baik di lingkungan kita yang tidak terpuji gitu, yang bisa jelek tuh Tuhan kita juga. Kayak gini,
Misalnya aku hidup seenaknya gitu. Aku toksik, aku nyakitin hati orang sana sini. Terus aku bisa ngaku gitu, aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Lah, orang-orang bisa mikir, orang-orang pasti mikir gini. Lah, kok anak Tuhan begini? Ada pepatah gini kan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau anaknya aja sebadung ini, anaknya sebadung ini, bapaknya emang bakalan bisa jadi luar biasa. Orang bakal mikir gitu. Citra Tuhan nggak bakalan baik di mata orang-orang kalau kita aja sendiri nggak baik. Makanya kita harus jaga karakter kita, hidup kita harus dijaga. Amin. Oke. Sebentar. Oke. Aku bisa bilang, aku mau kasih ingatan buat kita kayak gini. Jaga karakter kita, bangun karakter kita, jaga sikap kita, maka nama Tuhan akan dipermuliakan karena kita. Bangun karakter kita, jaga sikap kita, maka nama Tuhan akan dipermuliakan karena kita. Next, boleh next, Grace? Kita mau baca satu ayat. Next lagi, satu lagi. Oke. Ada yang bisa tolong bacain satu orang supaya kita ada interaksi. Aku jadi nggak berasa kayak lagi bikin praktek pidato bahasa Indonesia. Boleh atau orang tolong bacain? Boleh, Jesmando bantu Livana. Ya, boleh. Terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kecil suaranya. Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nggak ada suaranya, Jess. Bentar. Pakai handset dulu. Ini lucu banget sih. Tes. Kedengeran? Sudah, Kak. Mantap. Oke. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih, Kak, untuk Sama-sama. sudah dibaca. Nah, kita bisa, aku mau highlight di sini. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu, dalam segala hal. Kita harus jadi teladan dalam segala hal. Kita bilang kayak gitu, maka harus kita lakukan. Oke, boleh di next slide, Chris. Nah, karakter adalah kita di tempat gelap. Sekali lagi, karakter adalah kita di tempat gelap. Kita highlight kata gelapnya. Gelap itu berbicara soal apa sih? Gelap itu berbicara soal yang nggak kelihatan sama orang. Tertutup, sendirian, dan lain-lain. Gelap. Orang nggak tahu gitu. Pertanyaannya, apa yang kamu lakukan waktu orang lain nggak lihat? Apa yang kamu pikirkan yang orang lain nggak tahu? Apa yang kamu ucapkan dalam hati yang orang lain nggak bakalan dengar? Apa yang kamu tonton waktu orang lain nggak tahu gitu? Boleh next slide, guys. Aku bisa bilang di sini, karakter yang baik dibangun di atas pikiran yang baik dan hati yang baik. Karakter yang baik dibangun di atas pikiran dan hati yang baik. Pertanyaannya balik lagi, apa yang kamu lakukan waktu orang lain nggak tahu? Kalau misalnya yang kamu masukin ke pikiranmu dari mata, misalnya dari mata ke pikiran, ke hati, tindakan. Apa yang misalnya yang kamu masukin ke matamu itu negatif. Kamu ngeliat hal yang harusnya kamu lihat, lalu dari mata itu bakal masuk ke pikiran. Nah, dari pikiran tuh bakal masuk ke hatimu. Hatimu jadi nggak baik, jadi negatif. Kalau pikiranmu negatif, hatimu jadi nggak negatif. Jadi negatif. Kalau misalnya hatimu udah nggak negatif, hati itu bakalan mendorong tubuhmu untuk melakukan tindakan. Kalau misalnya hatimu udah nggak negatif, maka tindakanmu juga bakal nggak negatif. Bakal negatif. Dan kalau tindakanmu negatif, kamu bakalan mencemari lingkunganmu jadi negatif semua. Tapi kalau misalkan yang kamu masukin ke otakmu itu positif, hatimu bakalan positif, tindakanmu bakalan positif, dan
eh, kamu bakalan berdampak positif bagi lingkunganmu juga. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi, yang kamu masukin ke matamu, ke telingamu, itu apa? Yang kamu liatin terus itu apa? Online shop? Kamu bakalan boros buat yang cewek-cewek ya. Terus kuping juga gosip yang kamu dengerin kah? Atau matamu yang harusnya nggak kamu nonton gitu-gitu kan? Aku bisa bilang gini, kita itu bukan anak SD, bukan anak TK lagi yang kalau misalnya diomelin karena berbuat salah, alasannya bakal bilang kayak gini. Aku kan nggak tahu, aku kan belum tahu. Anak SD begitu. Tapi kita udah dewasa. Kayak di sini yang paling kecil tuh SMA ya kan. Ada nggak sih yang SMP kayaknya? Mungkin adalah. Aku belum lihat ininya. Kita udah dewasa. Aku bisa bilang kita udah dewasa. Kita udah tahu apa yang benar, apa yang salah, apa yang nggak harusnya kita lakukan. Nah, tapi kita lebih sering berbuat dosa, tapi kita udah tahu itu dosa gitu. Kita tahu itu dosa, tapi kita tetap lakuin gitu. Iya. Mereka tahu. Oke, kita udah tahu itu dosa, tapi kita tetap lakuin. Kita bakalan kayak, nggak apa-apa lah sekali-sekali. Lama-lama tuh bakalan jadi kompromi. Kita bakal kompromi, lalu kalau kita udah sering kompromi, kita bakalan kompromi itu bakalan jadi habitat kita. Dan kalau udah jadi habitat, itu masuk ke karakter kita. Yang tadi aku bilang, karakter yang buruk sulit diubah. Kalau karakter kita udah mengarah ke sesuatu yang negatif, itu bakalan sulit diubah. Makanya aku mau bilang, kalau kita sekarang punya kebiasaan yang kurang baik, pikiran-pikiran yang selalu kurang baik gitu, cobalah ubah dari sekarang gitu. Jangan nunggu nanti, karena sedikit-sedikit jadi bukit. Semakin banyak, semakin berakar, semakin sulit diubah. Jangan nunda-nunda, coba dari sekarang. Harus ambil langkah, lalu upgrade karakter kita. Ingat, harus ambil langkah, upgrade karakter kita. Dari sekarang, bukan nanti-nanti lagi. Oke, sharingku udah mau selesai. Aku mau tutup sama satu perumpamaan. Kalian pasti nggak asing sama perumpamaan kayak gini. Gelas yang udah pecah, itu nggak bakalan bisa utuh lagi kayak semula. Gelas yang udah pecah, mau kamu lemin pakai lem apapun itu, mau kamu tempelin, mau kamu rekatin serekat-rekatnya apapun, itu nggak bakalan seutuh sama sebelumnya gitu. Ya kan pasti ada bekasnya gitu kan. Aku tahu arti perumpamaan itu pasti mengenai kesalahan kita di masa lalu. Kesalahan yang udah kita lakukan di masa lalu, mau kita minta maafnya apapun itu, mau kita sujud, mau kita nangis, kita nggak bakalan bisa mengubah kesalahan kita di masa lalu. Aku pernah nyakitin orang sampai aku menyesal sampai sekarang gitu. Aku pernah melakukan kesalahan di masa lalu dan aku menyesal sampai sekarang gitu. Tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain kesalahanku itu. Aku nggak bisa balik ke masa lalu aku benerin kesalahanku yang aku buat supaya aku nggak nyesel di masa depan tuh, aku nggak bisa. Kayak kalau aku udah buat di masa lalu, ya udah, waktu itu jalan terus gitu, kita nggak bisa mundur, ya kan? Gelas yang pecah nggak bisa balik ke utuh. Kesalahan yang udah kita lakuin, kita nggak bisa benerin gitu. Kita nggak bisa benerin seolah itu nggak ada apa-apa, ya kan? Tapi aku mau kita sama-sama belajar. Boleh Grace, next slide? Kita sama-sama belajar satu hal yang baru. Lagi? Sekali lagi, Grace. Oke. Nah, kita lihat gambar ini. Namanya kintsugi. Ini adalah kerajinan dari Jepang. Jadi waktu itu aku lagi buka-buka Instagram, aku lagi nge-scroll Instagram. Aku lagi nge-scroll Wow Fakta, tahu kan? Wow Fakta, bagi kertas dan sebagainya, akun-akun yang isinya informasi-informasi gitu. Aku suka nge-scroll gituan. Terus tiba-tiba aku ketemu ini dan aku tertarik gitu. Aku lihat kintsugi. Dia tuh kerajinan dari Jepang, terbuat dari benda-benda yang udah pecah. Gelas pecah, piring pecah, guci pecah. Hal-hal yang yang bisa pecah dan sudah pecah. Aduh, apa-apaan ini Kak Rafael. Sensos ya. Oke.
hal-hal yang bisa pecah dan sudah pecah. Kita bisa lihat Kintsugi ini, dia punya garis-garis warna emas. Itu adalah emas. Jadi aku mau jelasin, Kintsugi ini terbuat dari benda-benda yang pecah, lalu direkatkan kembali dengan emas. Coba deh kalian perhatiin deh. Emasnya itu bikin makin bagus kan ya? Kalian lihat. Terus kalian bayangin kalau misalnya nggak ada garis-garis emasnya kayak gitu. Yang garis-garis emas itu nggak ada gitu. Apa bedanya sama piring yang lain? Kayaknya kalau misalkan nggak ada garis-garisnya gitu, nggak ada bekas pecahannya kayak gitu, bakalan sama aja kayak piring nasi padang. Kayak nggak ada bedanya gitu, piring biasa gitu kan. Tapi kita lihat, karena ada retakannya itu, karena ada emasnya itu, bekas retakan yang dikasih emas itu, dia jadi lebih indah, jadi lebih bernilai estetik, tentunya lebih mahal, ya kan? Nah, aku mau sambungin sama yang tadi, yang perumpamaan yang pertama. Gelas yang udah pecah, nggak bisa utuh seperti semula. Tapi kita bisa lihat di karya seni Kintsugi ini. Dari benda yang udah pecah yang harusnya nggak bisa dipakai, bisa jadi barang yang lebih indah. Ya kan? Oke, jadi kita mau masukin ke hidup. Gelas yang udah pecah, kesalahan kita yang kita lakuin di masa lalu, emang kita nggak bisa perbaiki. Tapi kita bisa bikin kesalahan kita di masa lalu itu, karakter kita yang jelek itu sebagai pelajaran kita lebih baik di masa depan. Judul kita hari ini kan, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. It's okay kalau kita punya kesalahan yang masa lalu, itu bukan artinya kita boleh buat kesalahan seenaknya terus kita bisa perbaiki terus. Maksudnya kayak kita harus lebih baik di kemudian hari gitu, harus selalu belajar terus lebih baik. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, harus ada perubahan. It's okay kalau misalnya kita punya kesalahan di masa lalu. Kita emang nggak bisa benerin seolah tidak ada apa-apa, tapi kita bisa ambil kesalahan di masa lalu. Aku punya teman, lalu temanku ini pasang quotes di Instagram kayak gini. Everything has forgiven, but not forgotten. Oke, kayak gitu. Semuanya sudah dimaafkan, tapi tidak bisa dilupakan, tidak dilupakan. Emang kita nggak bisa lupa gitu, apa yang udah kita lakuin di masa lalu gitu. Selalu menghantui pasti, tapi it's okay kita boleh mengingat itu, malah bagus kita ingat itu, tapi kita jadikan bahan sebagai kita yang lebih baik. Kintsugi ini kalau nggak ada retakannya, dia nggak bakalan indah. Jadi it's okay, retakan kita itu bisa jadi indah, bisa jadi kita jadiin bahan yang kita bikin lebih indah di masa depan. Kayak gini, Kintsugi itu kan retakannya diisi pakai emas, ya kan? Kintsugi diisi jadi emas, jadi lebih indah, lebih estetik, lebih mahal. Kalau kita manusia, retakan yang kita punya, missing pieces yang kita punya, kita isi sama kasih Tuhan. Karena kita nggak bisa isi pakai kasih kita sendiri gitu, nggak bakalan cukup dan nggak bakalan kuat. Karena kalau kita andelin diri kita sendiri, aku bisa bilang kita bisa gila. Karena kita nggak kuat gitu. Aku pernah sombong gitu, kayak aku malas banget doa gitu. Aku pernah ngalamin masa-masa kayak gitu, malas banget doa, kayak aduh ngapain sih, lah lakuin seperti biasa. Aku pernah sesombong itu, dan ya itu capek banget, capek buat semuanya gitu, karena aku ngerasa aku nggak punya pegangan gitu. Kalau misalnya kita pakai kasih Tuhan, kita tahu gitu, kita punya backupan, ya kan? Aku yang dulu bukan yang sekarang. Kalau misalkan karakter kita yang dulu jelek, kurang baik, maka kita minta sama Tuhan, Tuhan bantuin aku, Tuhan aku mau punya karakter yang lebih baik di masa depan, Tuhan. Apa bedanya kita berjalan sama Tuhan sama kita nggak berjalan sama Tuhan? Kita pasti bisa jalan hidup kita nggak ada Tuhan, tapi beda gitu. Masalah itu nggak bakalan berhenti datang ke hidup kita. Kita mau jalan sama Tuhan, masalah tetap ada. Tapi kita tahu ada yang nemenin kita. Kita punya backupan, jadi kita bakalan lebih tenang. Itu bedanya kita jalan sama Tuhan atau enggak. Jadi kesimpulan dari sharing hari ini, ayo perbaiki karakter kita, semakin hari semakin baik. Kayak yang tadi aku bilang, kita harus ambil langkah, harus selalu belajar, upgrade karakter kita.
aku harap sharingku hari ini bisa kasih sesuatu yang baru buat kalian, buat teman-teman semua, buat kakak-kakak semua. Kalau misalnya kalian udah pernah dengar, aku berharap aku bisa ngingetin kembali supaya kita sama-sama bisa belajar. Karena aku sendiri, karakterku itu belum sempurna, tapi aku mau kita sama-sama belajar. Amin. Jadi sharingku sampai di situ aja. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Semoga berkati.